Ya, bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan ya. Di dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang penetapan seseorang menjadi tersangka sebagai objek pra peradilan. Jadi kita udah cerita tentang si Pulan tadi itu ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka, Pulan merasa keberatan, lalu dia pun akhirnya melakukan permohonan pra peradilan ke pengadilan negeri dan prosesnya disidangkan kasus tersebut. Kita nggak tahu apakah pada akhirnya si permohonan Pulan agar penetapan dirinya sebagai tersangka dibatalkan oleh pengadilan atau tidak. Nah, berikutnya saya akan membahas apa saja yang menjadi kewenangan lembaga pra peradilan itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/12/2014 dan berdasarkan Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Nah, dalam ketiga instrumen hukum tersebut ada perluasan ya, objek pra peradilan. Yang pertama itu tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, ya. Kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan. Itu satu bagian dalam objek pra peradilan. Kemudian yang kedua adalah ganti kerugian. Ketika perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan. Jadi ketika perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka si tersangka ini atau si terdakwa ini bisa mengajukan permohonan pra peradilan untuk minta ganti kerugian. Kemudian yang ketiga ya, itu tentang sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan, dan sah tidaknya penggeledahan. Jadi penyitaan, penggeledahan yang tidak sah itu bisa juga diajukan gugatan pra peradilan di lembaga pra peradilan di pengadilan negeri. Jadi kalau dulu hanya sebelum tahun 2014, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/12/2014 itu, objek pra peradilan tidak termasuk pada penetapan sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penggeledahan, itu tidak masuk. Begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi, diperkuat lagi dengan putusan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, maka penetapan seseorang menjadi tersangka, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan sudah masuk dalam wewenang lembaga pra peradilan. Jadi kewenangan lembaga pra peradilan sekarang itu lebih luas. Jadi kenapa diperluas? Itu karena penetapan seorang tersangka, penggeledahan dan penyitaan itu masuk dalam lingkup upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap warga negara Indonesia. Karena itu upaya paksa itu harus memenuhi kaedah-kaedah hukum acara pidana, kemudian yang diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan diperkuat dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Nah, kemudian kira-kira jika seseorang ya ingin melakukan upaya gugatan pra peradilan ke pengadilan negeri, apa sajakah yang harus dimiliki oleh orang tersebut? Bukti apa sajakah yang harus dimiliki oleh orang tersebut supaya apa? Gugatan di lembaga pra peradilan itu tidak sia-sia. Karena ketika kita mengajukan gugatan ke lembaga pra peradilan itu butuh waktu. Kalau dia pakai lawyer, berarti dia juga membutuhkan biaya untuk membayar lawyer ya. Karena itu betul-betul dipersiapkan supaya permohonan pra peradilan di lembaga pra peradilan di pengadilan negeri setempat itu tidak menjadi sia-sia. Kadang-kadang semangatnya tinggi melakukan gugatan pra peradilan, tapi sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik itu sudah benar. Sehingga permohonan pra peradilannya menjadi
sia-sia, menghabiskan waktu dan menghabiskan biaya, tetapi sebetulnya tidak masuk dalam ruang lingkup objek dari lembaga pra-peradilan. Kemudian ketika gugatan pra-peradilan ini dilakukan di pengadilan negeri, maka harus dipertimbangkan dengan matang-matang, ya. Pertama adalah ketika misalnya yang kita persoalkan adalah penggeledahan. Ya, kalau tadi sudah kita bahas tentang penetapan tersangka, ini kita soal penggeledahan. Ketika ketika polisi melakukan penggeledahan terhadap katakanlah kediaman seseorang, dia menjadi tidak sah ketika penggeledahan itu tidak diiringi dengan izin dari pengadilan. Jadi ketika penyidik melakukan penggeledahan atau atas perintah penyidik, ya, seorang polisi melakukan penggeledahan, maka harus ada penetapan pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Demikian juga ketika polisi akan melakukan penyitaan, maka dia juga harus memiliki izin. Izinnya dalam bentuk penetapan untuk melakukan penyitaan. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada dugaan kuat si orang tersebut akan menghilangkan barang bukti, ya, sehingga penggeledahan tersebut atau penyitaan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari ketua pengadilan. Tetapi meskipun tidak dilengkapi izin, tetapi secepatnya penetapan pengadilan itu harus dimiliki oleh polisi supaya, ya, penggeledahan tersebut menjadi sah. Nah, secepat mungkin ini kapan? Nah, memang KUHP tidak menentukan berapa lama, tetapi dalam kelazimannya secepat mungkin itu paling tidak ya setelah dilakukan penggeledahannya, besoknya harus sudah ada penetapan dari pengadilan tentang izin geledah dan sudah ada juga izin penyitaan, sehingga penyitaan dan penggeledahan tersebut sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan sah menurut Perma tahun 4 nomor 2016. Saya pikir ini, ya, ulasan singkat tentang apa yang menjadi objek dari lembaga pra-peradilan. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang objek dari lembaga pra-peradilan. Ikuti terus pembahasan tentang lembaga pra-peradilan pada sesi berikutnya. Salam keadilan.